Dalam perang, yang menentukan hidup dan mati biasanya adalah senjata, jumlah pasukan, dan keputusan cepat. Tapi di Afrika Utara, pada puncak Perang Dunia Kedua, ada serangkaian serangan udara yang hasilnya tidak sebanding dengan target yang terlihat. Foto pengintai tampak meyakinkan, peta menunjukkan sasaran penting, bom dijatuhkan tepat waktu. Namun ketika laporan dikumpulkan, hasilnya seringkali tidak berarti. Tidak ada senjata baru, tidak ada teknologi rahasia, hanya satu pola aneh. Apa yang terlihat penting seringkali bukan yang sebenarnya. Dan di balik pola ini muncul satu nama yang seharusnya tidak pernah relevan dalam perang. Jika cerita ini benar, maka sebagian arah perang ditentukan bukan oleh kekuatan, tapi oleh cara manusia mempercayai apa yang ia lihat. Dan jika cerita ini dilebih-lebihkan, maka mungkin bukan musuh yang paling berhasil ditipu, melainkan sejarah itu sendiri. Awal 1541, Inggris tidak sedang kalah secara resmi, tapi di Afrika Utara, mereka mulai kehabisan sesuatu yang lebih penting dari senjata, keyakinan. Jerman menguasai hampir seluruh Afrika Utara kecuali Mesir. Jika mereka merebut Mesir dan terusan Suez, perang bisa berubah arah. Jenderal Erwin Rommel memahami itu. Ia bergerak cepat, presisi, efisien. Begitu efisiennya, hingga banyak tentara Inggris mulai percaya bahwa perang ini sudah tidak bisa dimenangkan. Keyakinan seperti ini berbahaya dalam perang, karena saat semua orang yakin tidak ada jalan keluar, mereka berhenti mempertanyakan hal-hal kecil. Rommel bukan jenderal sembarangan, ia terbiasa dengan tipu daya. Kamuflase bukan hal asing baginya. Jadi pertanyaannya bukan bagaimana Inggris bisa menipunya, tapi berapa banyak dari cerita ini yang kita sederhanakan agar kemenangan itu terlihat masuk akal. Pada saat itulah muncul sosok yang seharusnya tidak relevan. Bukan jenderal, bukan ilmuwan militer, tapi seorang pesulap panggung. Jasper Maskelyne dikenal sebagai penghibur terkenal di London. Sulap mengalir dalam keluarganya selama puluhan tahun, tapi perang tidak membutuhkan hiburan. Dan justru karena itu, idenya tidak dianggap serius. Ia tidak menawarkan senjata baru, ia tidak membawa teknologi canggih. Ia hanya membawa satu hal yang tidak nyaman bagi militer, cara berpikir yang tidak bisa diuji dengan rumus. Maskelyne melobi ke kantor perang, ia ditolak berkali-kali. Alasannya terdengar masuk akal, sulap bukan ilmu perang. Tapi pertanyaannya, jika idenya memang tidak berguna, mengapa butuh waktu begitu lama untuk benar-benar menghentikannya? Maskelyne memang patriot, tapi ia juga seorang performer yang kehilangan panggung. Dan bagi seorang pesulap, perang adalah panggung terbesar yang mungkin ia dapatkan. Maskelyne tidak pernah benar-benar diterima, tapi ia juga tidak sepenuhnya diusir. Idenya berakhir di tempat paling berbahaya dalam birokrasi. Ruang uji coba yang tidak pernah diharapkan berhasil. Uji coba itu terlalu kecil untuk dicatat, tapi cukup aneh untuk menarik perhatian orang yang tepat. Dan suatu pagi, Lorcock datang bukan untuk percaya, melainkan untuk memastikan kegagalan itu nyata. Saat Lorcock datang, Maskelyne tidak mendebat teori dan tidak menjelaskan konsep apapun. Ia hanya ingin menunjukkan satu hal sederhana, bahwa manusia bisa melihat sesuatu tanpa benar-benar menyadarinya. Di titik itu, Maskelyne paham ia tidak boleh menjelaskan apapun, karena dalam sulap, penjelasan adalah musuh. Sementara dalam dunia militer, segalanya justru menuntut penjelasan. Jika demonstrasi ini gagal, Maskelyne bukan hanya akan dipermalukan, ia akan menjadi bukti hidup bahwa sulap memang tidak punya tempat dalam perang. Karena itu, ia mengambil resiko. Tanpa proposal dan tanpa teori, Maskelyne hanya meminta satu hal, sebuah area latihan biasa, dan satu bunker berisi senapan mesin di dalamnya. Bunker itu tidak dipindahkan, tidak disembunyikan, dan tidak dibuat menghilang. Justru sebaliknya, bunker itu dibuat terlalu wajar untuk dicurigai. Warnanya tidak diubah secara drastis, teksturnya tidak dirapikan, garis-garisnya dibiarkan pecah dan tidak konsisten, sehingga tidak ada satupun bentuk yang layak dijadikan fokus. Ini bukan kamuflase visual, ini kamuflase psikologis. Saat Lorcock datang, Maskelyne tidak berdiri di dekat bunker. Ia tidak memandu, ia tidak mengarahkan pandangannya, tapi membiarkan sang jenderal mencari bunker yang sebelumnya dan menilai area itu seperti biasa, dengan keyakinan bahwa ia tahu apa yang sedang ia lihat. Lorcock tahu bunker itu ada, tapi karena ia tidak sedang mencarinya secara aktif, otaknya mengklasifikasikan bunker itu sebagai latar belakang, sesuatu yang terlihat tapi tidak dianggap. Maskelyne menunggu sampai momen itu terjadi, sampai keyakinan terbentuk bahwa tidak ada ancaman di sini. Lalu tanpa peringatan, Maskelyne mengayunkan gagang sapu ke depan. Bunyi kayu menghantam logam memecah keheningan. Bukan bunyinya mengejutkan Lorcock,
melainkan kesadaran mendadak bahwa kakinya tersangkut pada laras senapan mesin yang sejak tadi berada tepat di hadapannya. Tidak ada yang muncul, tidak ada yang dipindahkan. Yang runtuh hanya satu asumsi, bahwa melihat berarti menyadari. Tidak ada rekaman video dari momen itu, tidak ada laporan teknis yang rinci. Yang tersisa hanyalah kesaksian sebagian besar datang dari Mas Kelin sendiri atau orang-orang yang bekerja bersamanya. Dan dalam dunia sulap, kesaksian adalah bagian dari trik. Di titik itu, Mas Kelin tidak sedang membuktikan bahwa sulap itu nyata. Ia membuktikan sesuatu yang jauh lebih mengganggu, bahwa pelatihan militer gagal ketika berhadapan dengan persepsi yang dimanipulasi. Lord Goff tidak tertipu karena ia bodoh, ia tertipu karena ia manusia. Lord Goff tidak meminta penjelasan teknis, ia tidak menanyakan bahan, ia tidak meminta diagram, ia hanya berkata dengan singkat, jika ini bisa terjadi di sini, maka ini bisa terjadi di mana saja. Beberapa minggu kemudian, Mas Kelin dikirim ke Afrika Utara. Setelah tiba di Afrika Utara, Mas Kelin tidak memimpin pasukan, ia tidak merancang strategi perang. Namanya bahkan jarang muncul dalam laporan militer resmi. Yang ia lakukan justru bekerja di pinggiran perang, memanfaatkan ilusi untuk mengubah persepsi musuh. Di antaranya pertama, penyamaran lapangan terbang. Mas Kelin disebut mampu menghilangkan lapangan terbang aktif tanpa memindahkannya 1 meter pun. Di siang hari, area itu tampak seperti gurun biasa. Di malam hari, tidak ada pola cahaya yang menunjukkan aktivitas militer. Dari udara, tidak ada alasan kuat untuk menganggap tempat itu sebagai target penting. Sebagai gantinya, beberapa kilometer dari lokasi asli, muncul lapangan terbang palsu, landasan tiruan, pesawat kayu, dan tata cahaya yang dari ketinggian terlihat masuk akal. Mas Kelin dikaitkan dengan pembuatan lapangan terbang palsu bukan untuk menipu pilot dengan kecerdikan tinggi, tapi untuk membuat target terlihat cukup layak untuk dibom. Jika berhasil, bom jatuh di tempat kosong. Jika gagal, tidak ada yang menyadari bahwa sebuah ilusi pernah dicoba. Kedua, manipulasi cahaya malam. Dalam beberapa operasi malam hari, lokasi penting tidak disembunyikan sepenuhnya, melainkan dibuat terlihat berbeda dari bentuk aslinya. Cahaya disebar, diputar, atau dibuat tidak konsisten sehingga dari udara, kota atau fasilitas itu tampak lebih kecil, lebih luas, atau berada di posisi yang sedikit bergeser. Mas Kelin dikaitkan dengan penggunaan teknik pencahayaan sederhana yang sebenarnya sudah dikenal sebelum perang. Namun dalam kondisi gelap, stres, dan jarak pandang terbatas, cahaya yang salah dapat mengubah keputusan dalam hitungan detik tanpa perlu alat canggih, tanpa perlu tipu daya rumit. Ketiga, target palsu dan pengalihan perhatian udara. Alih-alih menyembunyikan target asli sepenuhnya, beberapa operasi justru menambahkan target baru, pelabuhan tiruan, fasilitas palsu, atau struktur yang menyerupai objek strategis, dibangun untuk menciptakan objek tambahan di mata musuh. Dalam perang udara, satu target ekstra sudah cukup untuk memecah fokus, menyebarkan serangan, dan mengurangi dampak di titik yang sebenarnya penting. Mas Kelin sering dikaitkan dengan pendekatan ini, bukan menciptakan ilusi sempurna, melainkan keraguan kecil yang memecah perhatian. Keempat, pemahaman persepsi bukan teknologi. Keunggulan Mas Kelin bukan pada alat atau trik, melainkan pada cara ia memahami medan perang paling rapuh, persepsi manusia. Ia tahu bahwa bahkan mata yang terlatih tetap bergantung pada asumsi dan rasa cukup yakin. Ia tidak menciptakan kemenangan besar, hanya kesalahan kecil di pihak lawan. Dan dalam perang, satu kesalahan saja sudah cukup untuk menyelamatkan banyak nyawa. Hampir semua detail ini tidak memiliki dokumentasi yang utuh, tidak ada catatan teknis lengkap, tidak ada evaluasi dampak yang jelas. Jika Jerman menyadari bahwa target-target ini palsu, seluruh pendekatan Inggris akan runtuh dalam hitungan hari. Tidak ada catatan yang menyebut satu pertempuran dimenangkan karena Mas Kelin. Tidak ada laporan yang mengatakan perang berbalik arah karena satu ilusi. Yang ada hanyalah jeda-jeda kecil, serangan yang salah sasaran, bom yang jatuh di tempat yang terlihat penting tapi sebenarnya kosong, waktu yang terbuang, dan dalam perang, waktu seringkali lebih berharga daripada kemenangan langsung. Mas Kelin tidak menciptakan kemenangan, ia hanya menciptakan kebingungan yang cukup lama agar orang lain bisa bertahan hidup sedikit lebih lama. Sebagian besar cerita datang dari wawancara pasca perang dan dari Mas Kelin sendiri. Dan dalam dunia sulap, itulah wilayah paling berbahaya antara fakta dan pertunjukan. Dari sisi Jerman, hampir tidak ada cerita yang dramatis. Tidak ada pengakuan besar bahwa mereka ditipu oleh pesulap. Yang tercatat justru laporan yang membingungkan, foto udara yang tidak selaras dengan kondisi darat, target yang jelas terlihat tapi hasil serangannya terasa sia-sia. Dan dalam birokrasi perang, kebingungan seperti ini jarang dianggap sebagai tanda adanya ilusi. Biasanya ia dicatat sebagai kesalahan kecil.
Kesalahan yang tidak cukup besar untuk diselidiki dan terlalu kecil untuk diingat. Yang pasti, Maskelyne tidak bekerja sendirian, tapi sejarah seringkali lebih mudah mengingat satu pesulap daripada sistem kompleks yang tidak bisa dipentaskan. Ada satu masalah lain yang tidak pernah benar-benar dibahas. Semua cerita besar tentang peran Maskelyne datang setelah perang berakhir, saat panggung sipil kembali sepi, saat perhatian publik mulai berpindah. Maskelyne adalah seorang pesulap, dan seperti semua pesulap, ia hidup dari reaksi penonton, dari rasa kagum, dari cerita yang diceritakan ulang. Bukan berarti ia berbohong, tapi mungkin tanpa sadar, ia belajar melakukan trik terakhirnya bukan di medan perang, melainkan di ingatan orang-orang yang mendengarkannya. Setelah perang berakhir, banyak detail tentang operasi ini tetap diklasifikasikan, bukan karena teknologinya terlalu canggih, tapi mungkin karena hal yang lebih tidak nyaman, bahwa sebagian kemenangan besar tidak ditentukan oleh kekuatan, melainkan oleh persepsi. Dalam perang, yang paling berbahaya bukan senjata musuh, tapi keyakinan kita sendiri tentang apa yang kita anggap mustahil. Dan mungkin itulah bagian yang paling jujur dari cerita ini, bahwa kita selalu mencari ilusi besar, konspirasi raksasa, atau teknologi yang disembunyikan. Padahal seringkali yang bekerja justru hal-hal sederhana yang tidak kita anggap layak diperhatikan. Jika cerita ini membuat kita tidak nyaman, mungkin itu bukan karena kemungkinan adanya ilusi, tapi karena kemungkinan lain yang lebih mengganggu, bahwa sistem besar militer, negara, sejarah, bisa dipengaruhi oleh hal-hal yang terlalu manusiawi untuk diukur. Dan jika itu benar, maka bukan hanya perang di Afrika Utara yang rentan terhadap ilusi, tapi hampir semua cerita besar yang terlalu rapi untuk benar-benar dipertanyakan. Mungkin Maskelyne menyelamatkan banyak nyawa, atau mungkin ia hanya sangat pandai membuat kita percaya bahwa ia melakukannya. Dan jika itu benar, maka ilusi terbesarnya bukanlah menyembunyikan tank, tapi menyembunyikan batas antara sejarah dan pertunjukan. Tidak semua orang bertahan sampai titik ini, dan itu tidak masalah. Video seperti ini dibuat untuk mereka yang ingin memahami, bukan sekedar terkejut. Jika kamu ingin cerita-cerita seperti ini terus dibuat dan terus kamu temui ke depannya, kamu tahu langkah apa yang perlu diambil.